Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya memulai dengan ucapan salam. Mudah-mudahan salam kita berbarengan dengan salamnya para malaikat Allah. Mudah-mudahan apa hajat-hajat kita insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أتواري وعلى آله وصحبه يا نور وبعد. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki bintang, yang memiliki bulan, yang memiliki matahari, bahkan memiliki langit beserta isi-isinya. Allah adalah zat yang memiliki lautan, yang memiliki gegunungan, yang memiliki pepohonan, bahkan seluruh muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan itu semua, Allah adalah zat yang kaya secara mutlak. Dan kita sebagai hamba Allah adalah fakir miskin. Allah. Kemudian kita sebagai hamba-hamba Allah adalah orang fakir miskin secara mutlak, yang mana kita tidak memiliki apa-apa. Bahkan kita mengetahui daripada perkataan yang singkat tadi, bahwasannya Allah yang maha kaya hakikatnya tidak pernah membutuhkan kita yang maha miskin. Allah tidak senantiasa sedikit pun mengambil keuntungan daripada kita. Akan tetapi zat yang maha kaya secara mutlak, ketika mengumpulkan orang yang fakir miskin secara mutlak, tidak lain dan tidak bukan orang kaya itu akan memberikan pemberiannya yang begitu banyak, akan memberikan ampunannya yang begitu besar bagi kita para pendosa-pendosa di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan tidaklah kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini bangkit dari tempat duduk kita, kecuali individu dari kita siapapun itu, insya Allah bangkit akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan bangkit, segala dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Sahihul Bukhari, beliau mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat-malaikatnya ketika melihat ada sebuah kaum atau sebuah perkumpulan, yang mana perkumpulan itu mereka mengagungkan Allah, menyebut nama Allah, mengesahkan Allah, maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, ya malaikati ishhadu anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikatku, saksikanlah aku telah mengampunkan segala dosa-dosa mereka. Allahumma ja'alna, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Akan tetapi malaikat berkomentar ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal demikian. Ya Allah, sebagian daripada hamba-hambamu yang berkumpul, mereka itu datangnya bukan hanya untuk senantiasa berzikir kepadamu. Innahum ja'a lihajah. Mereka itu datang karena hajatnya. Ada yang datang karena pengen besek bungkusan makanannya.
Ada yang datang pengen senantiasa mau lihat mana nih penceramahnya. Ada yang datang pengen tujuannya nagih utang doang. Ada macam-macam. Malaikat berkomentar kepada Allah, tapi lihat jawaban Allah. Zat yang maha kaya, yang selalu senantiasa memiliki kasih sayang, yang kasih sayangnya lebih luas daripada dosa yang kita miliki. Jawaban Allah, humul gom la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sebuah perkumpulan yang mana mereka tidak akan pernah merugi gara-gara mereka senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Apapun hajat mereka, apapun niat mereka, ketika mereka berkumpul mengesahkan Allah, duduk bersama orang yang salah satu dari mereka mungkin ikhlas di dalam duduknya menghadap Allah, maka yang lain mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diceritakan di daerah Hadramaut, lebih tepatnya di daerah namanya Dhi Asbah. Di situ ada seseorang wali Allah, seorang ulama bernama Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Beliau memiliki juga senantiasa duduk-duduk seperti ini. Yang Al-Fakir dengar daripada guru Al-Fakir, majlis beliau pun sama di hari Selasa, tapi bedanya sore hari. Beliau membaca hadrah, basaudan wa ghairiha. Maka suatu hari di dalam majlis beliau pernah kedatangan seseorang rentenir. Ini rentenir kerjaannya setiap hari makan haram, setiap hari makan makanan yang senantiasa dia dapati dengan keadaan zalim. Akan tetapi suatu hari ada orang yang ngutang sama dia, gak pernah mau bayar, orang ini sulit bayarnya, maka orang yang ngutang sama dia tadi hilang. Bahkan dia mendapatkan kabar orang yang sedang hutang sama dia itu hadir di tengah-tengah majlis Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Maka dia pun datang ke majlis itu dengan tujuan bukan untuk menghadiri acara majlis itu, tapi tujuan dia untuk menagih hutang orang yang sedang hutang kepada dirinya. Singkat cerita, ini rentenir datang di tengah-tengah majlis itu, dia duduk sebentar, gak lama dia pergi lagi. Kenapa dia pergi lagi? Soalnya dia mencari orang yang sedang hutang sama dia, gak ada. Sudah dicari-cari gak ketemu. Maka singkat cerita dia pulang, gak sama dia sampai di tengah rumah dia. Dalam riwayat 2 hari setelah itu, dia meninggal dalam keadaan wajahnya bersinar dan dia tersenyum. Orang terheran-heran. Kata orang-orang daerah sekitar, ini orang setiap hari makan haram, setiap hari kerjaannya zalim, kok bisa wajahnya bercahaya? Begitulah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa thumma kalla sawfa kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha. Orang kalau sudah di dalam sakaratul maut, sebagaimana dikatakan juga kul yatawaffakum malakul mautul ladzi wukkila bikum. Orang yang kalau sudah dalam sakaratul mautnya, maka malaikat maut dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, malaikat maut selalu ditemani dengan malaikat Jibril. Andai kata mereka ingin mencabut nyawa seseorang, kenapa ditemani oleh malaikat Jibril? Tugasnya malaikat Jibril menemani malaikat maut yang akan menyabut nyawa. Andai kata orang yang mau dicabut nyawa ini adalah seorang istri yang tidak pernah berbakti kepada suami, seorang perempuan yang dia durhaka kepada anak atau kepada ibu dan ayahnya, seorang perempuan yang dia tabarrujal jahiliyah, yang dia mengubar-ngubar auratnya. Ketika dia seorang malaikat maut ini ingin mencabut nyawa orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, maka tugas malaikat Jibril datang dari sebelah kirinya, mengepakkan sayap kirinya, maka terlihatlah neraka beserta tingkatan-tingkatannya. Sehingga di dalam sakaratul maut akan terlihat jelas bagaimana kelak kedudukan dia di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak aneh ketika kita melihat ada orang yang meninggal, wajahnya kadang pucat, wajahnya kadang seram, wajahnya kadang dalam keadaan orang yang ketakutan. Karena betul kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu akan melihat tingkatan dia di dalam neraka Allah Subhanahu. Akan tetapi kalau ada orang yang didatangi oleh malaikat maut adalah seorang istri yang selalu berusaha menjadi istri yang soleh. Malaikat maut datang kepada seseorang yang dia menjadi anak perempuan yang menjaga auratnya, menjaga perilakunya, menjaga ucapannya.
Dia datang kepada seorang perempuan yang mana perempuan ini berbakti kepada ayah dan ibunya. Maka malaikat Jibril akan datang dari sebelah kanan, dia kepakkan sayap kanannya, maka terlihatlah surga beserta tingkatan-tingkatannya yang membuat orang yang sakaratul maut tersebut wajahnya bercahaya, wajahnya tersenyum, wajahnya merasa keindahan karena yang dia lihat adalah baru sedang DP daripada surganya Allah Subhanahu. Maka yang terjadi pada kejadian Habib Hasan tadi, ini orang rentenir aneh. Dia orang maksiat, dia orang yang lalai, dia orang yang senantiasa makan haram, tapi wajahnya bersinar, wajahnya bercahaya. Ditanya kemudian kepada Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, Habib, ini ada orang rentenir, Bib, nggak jauh rumahnya daripada rumah antum, tapi kok meninggalnya bersih, wajahnya bercahaya, wajahnya bersinar. Habib Hasan tersenyum, dia mengatakan, aku 2 hari kemarin melihat dia hadir di tengah-tengah majlisku, maka aku melihat Allah menurunkan ampunannya. Allah menurunkan kasih sayangnya, maka dia bangkit dari tempat duduknya, segala dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk senantiasa melangkahkan kaki kita di tempat yang penuh mulia ini. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kita curahkan, kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad, yang mana kita ini sebagai seseorang perempuan, sadar tidak sadar, mau tidak mau, beli atau gratis, kita dijadikan nama kita disandarkan dengan nama Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita dibangkitkan di yaumil kiamah ketika ada orang yang bertanya daripada umat-umat terdahulu, umat siapa engkau? Dengan bangganya insya Allah kita akan mengatakan umat Nabi besar Muhammad. Umat Muhammad. Ini kenikmatan yang sangat besar, wahai para muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nama kita disandarkan dengan nama Nabi Muhammad, kita mengetahui bahwasannya kota Madinah, dahulu kota itu adalah kota yang tidak pernah dipandang oleh orang-orang Quraisy. Bahkan nama kota itu namanya Yathrib, yang mana Yathrib artinya setiap penyakit selalu menyebar ke orang-orang sekitarnya. Daerah yang tidak sama sekali dipandang. Tapi ketika daerah tersebut diinjak oleh Nabi besar Muhammad, kaki kanannya pertama kali menginjakkan ke kota yang mulia tersebut, maka kota itu menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, kota yang sampai detik ini tidak ada 1 menit pun berlalu kecuali kota itu penuh dengan manusia-manusia yang mulia yang mendatangi baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa menjadi kota itu mulia? Karena kota itu disandarkan dengan Madinatul Rasul, kotanya Nabi besar Muhammad. Bulan yang diagungkan oleh Allah berupa bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab yang menjadi 4 bulan yang paling mulia. Apa gerangan bulan Rabiul Awal? Nggak ada apa-apanya sebelumnya. Nggak pernah dipandang orang, nggak pernah dilihat. Akan tetapi ketika Sayyidul Alamin wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuqu. Ini adalah kalimat syair yang dilontarkan oleh pamannya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, yang diterapkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, menjadi dalil bagi perkumpulan kita bahwasannya maulid Nabi dibenarkan di dalam sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Sebagian orang bilang maulid itu bid'ah, sebagian orang maulid itu syirik, maulid itu mungkar, nggak ada di hadis Nabi. Jawabannya bukan nggak ada, mungkin engkau belum membacanya. Padahal itu jelas di dalam hadis Nabi besar Muhammad. Apa katanya Sayyidina Abbas? Wa anta lamma wulidta, wahai Muhammad, tatkala engkau dilahirkan, wulidta maulidun Nabi Muhammad sallallahu. Dibacakan maulid itu di depan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Maka ketika engkau dilahirkan wahai Nabi Muhammad, maka bercahayalah antara langit timur, antara timur dan barat berkat cahayamu wahai baginda Nabi besar Muhammad, yang mana kita semua saat ini ingin mengambil sedikit cahaya yang telah Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad. Maka bulan yang tadinya nggak ada apa-apanya menjadi bulan yang sangat diagungkan seluruh umat dunia berkat kelahiran baginda Nabi besar Muhammad.
Maka kita sangat beruntung, sangat bahagia ketika nama kita dijadikan dengan nama Nabi besar Muhammad. Ummat Muhammad khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan oleh Allah di muka bumi ini adalah umat baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan seorang nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Musa bermohon-mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan aku sebagian umat Nabi besar Muhammad. Beliau nabi yang dikelar kalimullah, yang mana beliau ini pernah berjumpa dengan Allah di dalam gunung Turi Sina. Beliau meminta kepada Allah agar dijadikan sebagian umat Nabi besar Muhammad. Tapi Allah mengatakan, wallahu mutawaffika ya Musa. Wahai Musa, cukuplah, bersyukurlah kepada Allah dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Kenapa engkau minta lebih? Sudah cukup. Tapi beliau tidak berhenti, terus meminta kepada Allah. Allah muliakan dirinya. Nabi yang pertama kali berjumpa sama Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad menaiki Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah yang kita kenal ceritanya dengan Isra wa Mi'raj, yang mana tidak ada satu makhluk pun yang bisa menembus Sidratul Muntaha kecuali Nabi Muhammad. Beliau menembus Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah. Maka Nabi yang pertama kali dijumpai oleh Nabi Muhammad ketika turun dari Sidratul Muntaha bukan Nabi Adam, bukan Nabi Isa, bukan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang kita kenal beliau memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengurangi jumlah solat yang 50 rakaat menjadi 17 rakaat. Kenapa beliau bercuma dengan Nabi Isa? Menurut Al-Imam Al-Mutawali Sya'rawi, beliau mengatakan karena doa Nabi Musa diqabul oleh Allah Subhanahu. Beliau ingin menjadi bagian Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Maka kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Kita tidak pernah membeli atau membayar ketika Allah sandingkan nama kita dengan nama Nabi besar Muhammad. Maka sungguh berbahagialah kita sebagai umatnya yang disandarkan nama kita dengan nama Nabi besar Muhammad. Uniknya lagi, Nabi Musa ketika ingin berjumpa dengan Allah di dalam gunung Turi Sina, beliau diperintahkan untuk fakhla na'laika ya Musa. Lepas sendalmu wahai Musa. Lepas sendalmu, jangan engkau pakai. Ini tempat mulia. Kita saja kalau ke restoran ini pakai sendal di tempat VIP-nya atau mungkin di mana di rumah kita ada anak kita pakai sendal, kadang kita bilang kurang ajar ini, nggak pantas ini. Betul. Akan tetapi Nabi Muhammad ketika ingin tadi naik ke Sidratul Muntaha, lam yu'mar bi ikhlani alih. Tidak diperintahkan oleh Allah untuk membuka sendalnya. Maka dari itu ada sahabat Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau kerjaannya cuma memegang sendal Rasulullah kalau Rasulullah sedang khutbah. Dipegang sendalnya oleh Abdullah bin Mas'ud. Ditaruh di bawah ketiaknya. Beliau memegang tongkat Rasulullah, memegang sendal Rasulullah, dan memegang siwak baginda Nabi besar Muhammad. Maka gara-gara khidmahnya beliau kepada sendal Rasulullah, menjadi orang yang paling dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tidak sampai di situ, ada seseorang ulama yang hidup di zaman Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibu Simtu Durar, yang mungkin sebagian dari kalangan muslimah banyak membacanya. Beliau hidup sezaman dengan Syekh Yusuf An-Nabhani. Syekh Yusuf An-Nabhani ini walaupun tidak pernah berjumpa dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tapi beliau sering, bahasa zaman sekarang mah WhatsAppan. Tapi zaman dulu surat menyurat. Kemudian beliau ini dikenal dengan orang yang paling paham tentang Syama'ilur Rasul. Banyak beliau mengarang kitab tentang sifat-sifat Nabi besar Muhammad. Dan beliaulah pencetus orang yang merangkai bentuk sendal baginda Nabi besar Muhammad. Dibentuk sama beliau. Oh, dalam hadis riwayatnya begini-begini, segi 4, begini-begini. Dibentuk sama beliau sampai kita kenal sekarang yang bentuk sendal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka. Beliaulah yang pertama kali membentuk sendal itu. Apa tujuan beliau membentuk sendal itu? Agar beliau memiliki kedekatan dengan Nabi besar Muhammad. Apa yang terjadi? Beliau tulis di dalam kitabnya setelah membentuk sendal itu, di tengah-tengah itu beliau mengatakan, ala ra'si hadzal kaun na'lu Muhammadin alat fa jami'il qaun tahta zilalih lada turi Musa nudi akhlaq bi Ahmadan lam yu'mar bi ikhlani alih. Ala ra'si hadzal kaun, seluruh kepala orang yang ada di muka bumi ini maupun yang di langit, semuanya di bawah sendal baginda Nabi besar Muhammad.
Semuanya di bawah sendal. Jangankan Nabi Muhammadnya. Semua makhluk yang ada di muka bumi ataupun di langit. Semua bernaungan dengan bayangan sendal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Musa ketika disuruh naik tadi guru Turi Sina, beliau disuruh lepas sendal. Tapi Nabi Muhammad tidak diperintahkan untuk melepas sendal baginda Nabi besar Muhammad. Apa yang terjadi Habib? Setelah beliau membuat syair tersebut dengan bentuk sendalnya, tiba-tiba pada 3 malam berikutnya beliau berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang dengan rombongannya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di depan beliau, tidak negor, enggak apa, lalu lewat saja. Beliau dilewati, beliau merasa sedih, maka beliau memanggil Rasulullah, "Ya Rasulullah." Ini adab Rasulullah, kalau dipanggil Rasulullah tidak cuman ada orang manggil, "Habib Ridho." Ah, kenapa? Enggak tuh. Rasulullah kalau dipanggil orang, beliau akan membalikkan seluruh tubuhnya. "Ya Rasulullah, labbaika wa sa'daik." Ingin menghormati orang yang sedang memanggilnya. Itu akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Maka sebagian muslimah, anak-anak perempuannya kadang kalau disuruh sama ibunya, kalau bahasa Sundanya neng, nggak tahu bahasa sini apa. Kalau bahasa Sundanya neng, pang meserkan endog cina. Tolong beliin telur. Jawaban sih itu, mamah mah nyuruh terus, nggak mau. Jangankan dia membalikan badan, menjawab saja kadang tidak. Maka ini yukhalif sunnah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika imam tadi memanggil Rasulullah, Rasulullah membalikkan badannya dan Rasulullah tersenyum. Dia pun menanyakan, "Mau kemana gerangan engkau ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Aku mau pergi ke rumah seseorang ayah yang begitu senang. Abah Said," katanya. "Siapa Abah Said ya Rasulullah? Aku tidak kenal." Abah Said itu adalah orang yang senang ketika merangkul sendalku. Sallu ala Nabi Muhammad. Artinya yang dimaksud Rasulullah adalah Syekh Yusuf An-Nabhani. Tapi Rasulullah ingin memberikan kejutan kepada beliau, maka beliau menjadi orang yang senang. Apa tujuan Habib menceritakan cerita ini? Tujuan saya ingin senantiasa kita sebagai umat muslimah, ayo dekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, agar mata-mata kita termuliakan melihat wajah Rasulullah. Agar wajah-wajah kita tersinar dengan cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqadhah wa inna syaitana la yatamatsala bi." Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka dia akan melihatku secara sadar. Dalam riwayat, ulama seperti Imam Nawawi dan Imam Suyuti mengatakan yang dimaksud dalam keadaan sadar ketika dia sakaratul maut akan berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad, dan syaitan tidak akan pernah menyerupai Nabi Muhammad. Wahai muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kalian atau kita mendengar tentang hadis ini, apa yang tergerak di dalam hati kita? Apa yang senantiasa kita rasakan ketika mendengar hadis ini? Apakah hadis tentang mimpi ini hanya hadis yang keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri? Atau ada rasa yang sangat dalam di dalam hati kita ingin mengambil kesempatan itu? Karena Nabi Muhammad ketika berbicara, aku bisa dilihat di dalam mimpi, bukan hanya kabar dongeng, tidak. Tapi ingin memberikan kesempatan bagi umat-umatnya agar bisa berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga orang-orang Tarim khususnya, bahkan orang-orang Arab secara umumnya, mereka kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, mereka berlomba-lomba ingin mendapatkan kebaikan di dalam bulan Rabiul Awal. Paling kecil kebaikan itu mereka bisa melihat wajah Rasulullah. Yang mereka bisa lihat di dalam mimpinya wajah baginda Nabi besar Muhammad. Tapi bukan keinginan belaka yang tanpa usaha. Mereka kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, mereka akan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan anak-anak kecil yang belum tumbuh kumis, yang saya pernah berjumpa sendiri dengan mereka, mereka jam 9 pagi, yang kita lihat kalau hari Minggu anak-anak kita main YouTube, anak-anak kita Instagraman, anak-anak kita kadang nontonnya SpongeBob, nontonnya film kartun-kartun. Mereka yang kecil-kecil, belum tumbuh kumisnya yang saya pernah jumpai, mereka jam 9 pagi duduk di dalam Masjid Ba'alawi memegang tasbih. Mereka mengatakan paling sedikit hari ini kami harus mendapatkan salawat 15.000 kali. Allahu Akbar. Mahadhihi ni'mah. Alangkah indahnya nikmat itu
ketika seseorang ibu memiliki anak yang dalam hati anaknya itu kecintaan yang penuh kepada Nabi besar Muhammad. Kira-kira apa yang akan diberikan oleh Allah kepada ibu yang menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka dari itu ayyuhal ahbab, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, muslimin wal muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang saat ini mengatakan cinta kepada Rasulullah, cinta tidak sama Rasulullah? Cinta tidak sama Nabi Muhammad? Cinta tidak sama Rasulullah? Coba Habib mau tanya sedikit, tapi jawabnya yang jujur. Kalau masalah ini bohong, pasti yang lain bohong. Tapi mudah-mudahan di sini semuanya jujur. Amin. Ibu-ibu 3 hari nggak dapat uang, sumpek nggak? Ah, jujur aja, jujur. Ibu-ibu 3 hari nggak dapat uang, galau nggak? 3 hari nggak dapat uang, gadaan, risau nggak? Coba 3 hari nggak baca Al-Quran, sumpek nggak? 3 hari tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan risau atau tidak? Yang benar. Benar. Hah? Kalau tidak apa-apa. Karena Rasulullah mengatakan khaira khata'in at-tawwabun. Setidaknya pagi hari menjelang siang ini kita semua sadar bahwasannya di dalam hati kita ini masih ada penyakit yang sangat besar. Yang mana cinta kita kepada Rasulullah baru sekedar lisan, belum sampai ke hati. Tidak apa-apa. Kalau yang bilang tadi sumpek ketika 3 hari nggak baca Al-Quran, alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah. Maka istiqomahlah di dalam menjalankannya. Tapi yang belum pernah merasa sedih 3 hari nggak baca Al-Quran, maka ayo ini saatnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang begitu besar. Maka tidak banyak yang ingin Habib sampaikan sebetulnya di sini. Hanya ingin kita buktikan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana beliau bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencinta. Jadi syaratnya cinta harus menghidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Karena beliau sebelum mengatakan cinta kepada kita, beliau sudah mempraktekkan arti cinta yang hakiki kepada umat-umat baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana diceritakan di dalam kitab Sirah Ibn Hisham atau Raqiqil Makhtum, beliau senantiasa di dalam sakaratul mautnya, dan semuanya dari kita akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita semua detik demi detik akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Nabi Muhammad ketika merasakan sakaratul maut yang begitu dahsyatnya, beliau mengatakan kepada malaikat maut, khaffif alayya, ringankan pencabutan nyawa kepadaku wahai malaikat maut, ringankan. Maka malaikat mengatakan, ya Rasulullah, tidak pernah kami mencabut nyawa sebelum dan sudahmu, kecuali lebih ringan daripada saat ini aku mencabut nyawamu. Sangat ringan sekali mencabut nyawa Rasulullah. Tapi Rasulullah merasakan sakit yang begitu dahsyat. Bahkan dikatakan sakitnya seperti 70 kali tebasan pedang yang tajam. Bahkan lebih daripada itu beliau rasakan sakitnya. Tapi ketika Nabi Muhammad bertanya, apakah umatku akan merasakan sakaratul maut seperti diriku? Maka malaikat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Maka beliau di dalam sakaratul maut yang sangat dahsyat sakitnya, beliau mengangkat tangannya kepada Allah, ya Allah, Allahumma saddid sakarat ala Muhammad wa khaffif sakarat ala ummat Muhammad. Ya Allah, tolong ya Allah, beratkanlah pencabutan sakaratul maut kepada diri Muhammad, tapi tolong ringankan kepada umat Nabi Muhammad. Di dalam sakaratul mautnya yang beliau ingat adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Andai kata saya Ali Ridha bin Yahya mudah-mudahan menjadi umat Nabi Muhammad, seakan-akan beliau memanggil nama saya, Ali Ridha, Ali Ridha. Dan kita kalau menjadi umatnya, seakan-akan nama-nama kalian satu-satu muslimah dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad. Ummati, ummati. Beliau mempraktekkan bagaimana kasih sayang yang begitu luas kepada umatnya. Maka tidak banyak yang dituntut oleh Nabi Muhammad untuk kita selalu bisa bersama dengan Nabi Muhammad, kecuali menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Saya tidak terbiasa sebetulnya ceramah itu, karena ceramah itu hanya perjumpaan yang sejam 2 jam saja.
Sedangkan Islam tidak bisa disampaikan dengan sejam 2 jam. Islam butuh duduk antara ustadz dengan murid. Harus disampaikan dengan yang kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis dan kepada kitab-kitab salaf. Akan tetapi ini perkenalan saja. Tapi Habib ingin setelah perjumpaan ini ada rasa yang berbeda ketika kita pulang ke rumah. Ada semangat yang kuat untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Karena saya pertama kali berjumpa dengan para muslimah ini, saya berdoa kepada Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang membuat kebaikan sebesar biji misqal menurut Imam An-Naisabur, beliau mengatakan arti misqal adalah potongan sayap nyamuk 70 kali, sekecil itu kebaikannya akan kelak dilihat di yaumil qiyamah. Maka ya Allah, dari jam 7 ibu-ibu duduk di sini sampai mau jelang zuhur, ini adalah, kalau engkau menilai ini adalah kebaikan, maka ya Allah perlihatkan kebaikan itu sebelum di dunia, sebelum di akhirat, di dunia dahulu ya Allah. Perlihatkan kebaikan itu ya Allah di dalam rumah kami sebelum di dalam surga ya Allah. Perlihatkan kebaikan itu ya Allah di dalam diri kami sebelum kami melihat berjumpa dengan Rasulullah. Tanamkan kebaikan itu ya Allah, birahmatik wa judika ya akramal akramin. Maka tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Singkatnya, Rasulullah SAW memberikan 4 wasiat yang kita di bulan Rabiul Awal kemarin diperintahkan untuk memulainya. Bukan artinya 4 perkara ini khusus dimulainya bulan Rabiul Awal saja, tidak. Tapi mulailah dengan Rabiul Awal agar bulan-bulan setelahnya akan mengikat hubungan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad. Apa wasiat tersebut Habib? Wasiatnya ketika Rasulullah pertama kali datang ke kota Madinah, beliau senantiasa dengan ontaknya bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebelum beliau turun, ini riwayat Abdullah bin Salam. Beliau ini orang Yahudi, pakar Yahudi, orang-orang yang sangat benci dengan Rasulullah. Tapi ketika dia mendengar Rasulullah menyampaikan 4 wasiat ini, dia mengatakan, aku masuk Islam karena apa yang disampaikan pertama kali oleh Muhammad, itu adalah hal-hal yang tercatat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ini yang sekarang kita harus tanamkan di tengah masyarakat Indonesia yang sedang senantiasa sekarang mereka fitnah di mana-mana, balak di mana-mana. Rumah kita pun bahkan balaknya sangat dahsyat. Maksudnya balak apa Bib yang antum bilang di dalam rumah? Ya Allah, di rumah kita sekarang itu Masya Allah, mungkin anak-anak kita nggak ada yang ke diskotik, mungkin anak-anak kita nggak ada yang keluar, anak-anak kita nggak ada yang berganja. Tapi berapa banyak anak-anak kita di tengah rumah kita matanya dikotori dengan hal-hal yang haram di dalam handphone-handphonenya. Berapa banyak anak-anak kita hari ini, mereka seseorang perempuan yang dimuliakan oleh Allah, mutiara daripada mutiara dunia. Mereka kotori setiap malam yang harusnya bermunajat kepada Allah, tapi mereka video call dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dengan murahnya mereka menggantikan sunnah Nabi Muhammad, kewajiban dari Nabi Muhammad dengan hawa nafsu, yang hawa nafsu itu tidak akan membawa kebahagiaan dunia wal akhirah. Berapa banyak saharul uyunu li ghairi faqdika jahilu wa buka'uhunna li ghairi wajhika batilu, kata Imam Al-Ghazali. Berapa banyak orang yang bergadang di malam hari tapi bukan untuk mencari ridha Allah, maka orang tersebut adalah orang yang bodoh. Dan berapa banyak tangisan yang didengar di malam hari, tapi tangisannya bukan karena Allah, tangisannya gara-gara nonton film Korea, tangisannya gara-gara nonton film India, tangisannya gara-gara diputusin sama laki-laki yang bukan mahramnya. Kalimat putusin keluar dari seorang muslimah yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, padahal tidak ada ikatan pernikahan di tengah-tengah mereka. Mereka mengistilahkan istilah suami istri. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak kita dilindungi daripada perkara-perkara ini. Dan ini adalah bala yang hakiki di tengah-tengah rumah kita. Maka dari itu ketika Habib bilang orang Korea India, Habib bukan sedang berlucu, bukan. Tapi ini adalah hal yang nyata di tengah-tengah rumah kita. Bagaimana seseorang perempuan, dia bisa menjadikan rumahnya baiti jannati. Karena Rasulullah ketika berkata baiti jannati, itu berkat Khadijatul Kubra, wa berkatul Aisyyatur Ridha, wa biberkati Fatimatul Zahra. Rumah beliau menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena kalau Habib seminar nanti masalah perempuan lebih berperan penting di muka bumi ini dibanding laki-laki sebetulnya.
Akan tetapi karena majelis ini sudah terlalu panjang bagi kalian, maka 4 wasiat ini saja ambil dan praktekkan semampu mungkin. Insya Allah akan melihat perubahan di dalam kehidupan kita dalam waktu yang sangat cepat dan akan mendekatkan diri kita dengan baginda Nabi besar Muhammad. Siap mendengarkan wasiatnya? Siap? Atau sudah cukup aja Bib? Capek udah. Lanjut apa? Sudah? Lanjut apa lanjut? Maka kalau masih lanjut 15 menit lagi, sebelumnya Habib mau kasih tahu dulu tempat-tempat seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada hubabah, Mas ada ustadzah yang mungkin sudah kecapean nunggu minta maaf kalau kepanjangan. Tapi ini betul Habib, subhanallah, cinta kalian karena Allah. Bukan karena hal yang lain tapi karena Allah. Mudah-mudahan wanita-wanita muslimahnya bisa menggoncangkan daerah Cirebon menjadi lebih baik. Bisa membuat khususnya daerah sini menjadi daerah yang menghidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Apa Bib yang antum ingin sampaikan sebelum mendengarkan wasiat ini? Kata Rasulullah, ma min baitin min buyutillah. Ma min baitin min buyutillah. Itu riwayat hadis Bukhari. Tapi riwayat Musnad Imam Ahmad atau Tabarani enggak ada buyutillahnya. Ma min bait. Tidaklah di dalam setiap rumah atau di dalam setiap tempat mereka berkumpul membacakan Al-Quran. Dari tadi ada bacaan Al-Quran enggak? Ada atau tidak? Alhamdulillah, satu syarat kita ada. Yang kedua apa? Aw yatadarasunahu, atau dipelajari tentang Al-Quran. Yang saat ini kita akan belajar tentang Al-Quran itu. Apa janjinya ya Rasulullah? Illa unzilat alaihimus sakinah. Akan Allah turunkan ketenangan yang hakiki ke tempat tersebut. Artinya apa ketenangan itu? 1441 abad yang lalu Rasulullah telah menawarkan hakikat ketenangan yang hakiki. Bukan ketenangan yang ditawarkan oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang munafik berupa diskotik, berupa ganja, berupa dangdutan, berupa naudzubillah min dzalik. Saya ketemu dengan perempuan 2:30 subuh, gelombang perempuan 40 atau 60 orang di daerah Bandung. Saya pulang ceramah, saya mau belok ke rumah saya, mereka 2:30 subuh sudah siap dengan pakaiannya yang rapih, kerudung yang cantik, sebagian nggak pakai kerudung. Saya tanya sama ketua di situ, Bapak mau i'tikaf di mana? Ini minggu pagi 2:30 pagi, mereka ibu-ibu kok rajin banget. Saya anak muda malu nih. Saya belum baca apa-apa. Mereka mau kemana dengan rapinya? Oh, siapa yang mau i'tikaf? Saya ini katanya lagi persiapan mau yoga. Ajib. Saya bertanya, mau yoga untuk apa Bapak mau yoga? Karena di tengah-tengah pagi-pagi hari kami yoga, ketenangan kami dapati. Wallahi bohong. Demi Allah itu perkara yang bohong. Saya tidak melarang yoga. Kalian mau yoga silahkan. Tapi jangan pernah mengatakan itu adalah ketenangan. Karena ketenangan yang hakiki 2:30 pagi. Seorang ibu mengajarkan anaknya untuk membaca Al-Quran. Salat tahajud kepada Allah. Mengajarkan bagaimana mereka menghidupkan malam demi malamnya. Bukan untuk latihan yoga. Berapa banyak ibu-ibu ditipu dengan kejadian hal demikian. Dan itu bukan ketenangan yang hakiki. Tapi ketenangan yang hakiki di tempat seperti ini. Kenapa bisa bilang seperti ini? Habib mau buktikan dulu. Ketenangan itu detik ini diturunkan oleh Allah. Walaupun cuaca sedikit panas, tapi kita mendapatkan ketenangan itu. Mana buktinya Bib? Buktinya ketika ketenangan itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ibu-ibu hatinya siap, hatinya ikhlas, hatinya kuat, hatinya kokoh. Maka ibu-ibu yang tadinya belum solehah pulang tiba-tiba menjadi istri yang solehah. Seorang anak yang durhaka, dia hadir di tengah-tengah majelis seperti ini, dia pulang akan mendapatkan ketenangan itu menjadi anak-anak yang berbakti. Kalau dia dapat ketenangan. Tapi kalau dapat ampunan semuanya dapat, hati siap nggak siap semuanya dapat ampunan Allah. Tapi kalau ketenangan ini tugasnya menjaga dia daripada maksiat setelah dia pulang. Kalau dia pulang. Buktinya mana Beb? Buktinya sangat jelas nih. Kalau hatinya siap, diturunkan ketenangan oleh Allah, dia jadi baik. Tapi kalau hati tidak merespon, pikirannya kemana-mana, maka ketika ketenangan diturunkan oleh Allah, yang terjadi di tengah-tengah majlis seperti ini tahu jawabannya. Bahkan bukan cuma ngantuk, tidur, betul. Betul nggak? Ibu-ibu suka yasinan di rumah, nonton sinetron, masya Allah seger, pakai popcorn semua kan? Sudah nyampe di dalam masjid, baca yasinan, Yasin wal Qur'anil hakim. Betul atau betul? Betul atau betul? Di daerah saya, ada daerah Cimahi, Cibabat, ada orang kaya miliarder. Dia memiliki beberapa gedung di Jakarta, di daerah Pasteur. Bahkan dia bilang nominal dia tidak terhingga. Kayanya luar biasa. Tapi dia datang di tengah-tengah daerah saya itu ketemu sama ustadz mengeluh.
setengah harta saya mau habis gara-gara saya setiap malam tidak bisa mendapatkan ketenangan di dalam tidur. Saya berobat ke Singapura, ke Rusia, saya berobat ke Jerman. Harta saya setengah habis untuk saya bisa senantiasa tidur tenang di malam hari. Menunjukkan kekayaan bukan satu-satunya hal yang bisa memberikan ketenangan. Bukan suatu hal yang bisa memberikan kedamaian. Akhirnya kata Pak Kiainya, saya bukan dokter, tapi kalau kamu mau hadir majelis saya silahkan. Habis asar, saya buka majelis tafsir. Subhanallah, ketika tafsir sedang dimulai, baru berjalan 10 menit itu perjalanan tafsir, masyarakat terganggu dengan suara. Kaget ini kan? Pas dicari, ternyata itu suara ngorok berasal dari orang kaya yang sedang mencari ketenangan di dalam tidur. Dia mendapatkan ketenangan itu secara otomatis. Karena huwallazi anzala alaihi mustaqinah fi qulubil mu'minin. Hanya Allah yang bisa memberikan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Akhirnya dia bangun tidur kaget, apa masyarakat udah hilang semuanya. Sepi, dia datang sama Pak Kiai marah-marah, "Wahai Pak Kiai, kenapa kamu tinggalkan saya sendiri di dalam majelis?" Kata Pak Kiai, "Bukankah kamu tadi mencari ketenangan dalam tidur?" "Iya, betul," kata dia. "Alhamdulillah." Habib mah bohong, di sini nggak ada yang tidur tuh, nggak tahu sih. Di sini nggak ada yang tidur, nggak ada yang ngantuk. Betul, di sini nggak ada yang tidur, di sini nggak ada yang ngantuk. Tapi di sini banyak yang istilah orang Sunda mah ngahuleng atau ngelamun. Dari tadi banyak ngelamun. Itu Habib meni ganteng-ganteng banget. Bercanda. Karena pengen lihat mana yang fokus, mana yang tidak. Tadi yang nggak fokus, yang lain ketawa, ikut ketawa aja. Padahal nggak tahu apa. Kenapa Habib bertanya seperti itu? Bukan saya memuji diri saya, bukan. Tapi syaratnya untuk mendapatkan ketenangan itu kata Allah, "Fabashshiril ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsan." Syaratnya satu, Bu. Mau dapatin ketenangan di dalam majelis tabligh akbar, di dalam majelis taklim, satu syaratnya kata Allah, enggak banyak. Jadi jangan adalah istilah orang tua berpikir, "Ya Allah, saya ini udah tua, susah dapat ilmu." Lah, saya ini susah menghafal. Tidak, EQ bukan kadarnya, bukan. Tapi syaratnya kata Allah, mau dapatkan ilmu, mau dapatkan kebaikan, mau dapatkan ketenangan, satu. Apa syaratnya ya Allah? Beri kabar gembira kepada orang-orang yang baik mendengarkan apa yang sedang disampaikan. Harus baik mendengar. 1000-an kali kita menghadiri majelis taklim, tapi kalau nggak pernah mendengar, nggak dapat tuh ketenangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu. Jadi siap mendengarkan? Siap mendengarkan? Baru mulai, ini panjang banget, Beb. Sudahlah, capek ini. Sudah ya, cukup ya. Benar, siap mendengarkan? Tidak akan pernah mendengarkan kalau matanya masih sibuk sama WhatsApp. Tidak akan pernah mendengarkan kalau matanya masih suudzon sama yang lain. Itu tuh ibu tadi yang yang itu tuh. Itu tuh kerudungnya yang itu tuh. Kif ma yahsul ilm. Habib tidak sedang bercanda atau sedang mencari lelucon di tengah-tengah kalian, tidak. Tapi Habib ingin sebagaimana yang Habib Ali Al-Habsyi katakan, tanazulat fi halatil basat akthar wa a'zam min tanazulat fi halatil gabat, kata beliau. Ketika kita berkumpul bersama para syekh, bersama ustadzah, bersama para habaib, para kiai, hati kita dalam keadaan senang, hati kita dalam keadaan siap merespon, maka rahmat Allah akan cepat turun seperti petir dibanding kita duduk dalam keadaan hati yang mengkal, hati yang merasa benci, hati yang merasa bosan, itu nggak akan pernah dapat rahmat Allah Subhanahu. Jadi simpulannya 4 wasiat Rasulullah. Pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, absus salam wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, kata Rasulullah, 4 perkara. Apa yang pertama? Tebarkan keselamatan. Yang kedua, berilah makan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, sambunglah tali silaturahmi. Yang keempat, sholatlah di malam hari sedangkan orang lain tidur, maka kalian akan memasuki surganya Allah dalam keadaan selamat. Bukan cepat-cepat, kita bahas satu-satu. Ya, yang pertama, tebarkan keselamatan. Apa arti keselamatan? Bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita daripada api neraka. Dan selamatkan tangan dan lidah dan pandangan kita daripada menyakiti hati orang lain. Itu harus dijaga. Ya, jadi jangan sampai kita pulang dari majelis ini, dari pagi kita duduk, pulang masih lidah yang sudah Allah kunci dengan 2 pagar berupa pagar gigi dan mulut, masih senantiasa banyak menyakiti hati umat muslimin atau ayah atau ibu, jangan. Atau hati suami, jangan.
Jangan lagi, kita usaha, pegang. Karena kami adalah perempuan yang menjadi sekolah pertama bagi anak-anak kami. Kami pengen pulang sini, insya Allah jaga lidah kami. Nggak lagi tuh kami nuntut-nuntut sama bapak. Bapak mas sare wae, tidur terus. Nggak lagi tuh. Jangan ya. Kalau mau marah tapi dengan bijak. Harus dengan adab dan senantiasa akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Dimulai dengan apa menyebarkan keselamatan? Dimulai dengan mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal atau tidak kita kenal. Karena Rasulullah bersabda di dalam hadis Sahihul Bukhari dan Muslim juga muttafaq alaih daripada riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala an, beliau bersabda, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan pernah memasuki surga Allah kalau kalian tidak beriman kepada Allah. Dan kalian tidak akan pernah beriman kepada Allah sehingga kalian saling mencintai karena Allah. Nih, masalah saling mencintai ini kadang sulit. Kita kalau sudah beda pemahaman dikit sama orang, bencinya naudzubillah. Ada orang satu sholat pakai kunut subuhnya, ya sudah nggak apa-apa. Ada orang sholat subuhnya nggak mau pakai kunut juga nggak apa-apa. Karena orang Indonesia ini datang dari mana-mana. Ada yang dari Yaman membawa madhab Imam Syafi'i, ada yang dari Syam, ada yang dari Mesir, bebas. Semuanya dibenarkan di dalam syariat Islam. Yang salah itu yang nggak sholat subuh. Betul atau betul? Subuhnya jam 4:08, dia sholat subuhnya jam 8:04. Nah, ini namanya sholat subuh, sholat duha pakai kunut. Nah, jangan. Jadi jangan pernah mencari perbedaan antara kita sebagai umat yang mengucapkan la, tapi carilah persamaan. Oh, mungkin dia nggak pakai kunut, tapi dia sama-sama orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sayangi dia, cintai dia. Masalah dia itu bermaksiat kepada Allah. Kalau kita mampu untuk menegurnya, tegur dengan lemah lembut, tegur dengan baik. Kalau nggak bisa, jangan benci. Karena haram orang yang benci kepada orang yang sedang mabok. Benci haram. Tapi bencilah kepada maboknya. Bukan zat orang yang melakukan kemaksiatan itu. Jangan pernah benci kepada orang yang melakukan maksiat. Tapi bencilah kepada kemaksiatannya. Ini adalah perbedaan yang sangat besar. Kalau kita benci sama zatnya, nih lidah gak bisa dijaga lagi walaupun 2 pagar. Beleguknya, iya jelma, keluar aja nyorocos. Jangan ya. Maka syaratnya Rasulullah beri indah nih syaratnya. Gampang caranya kata Rasulullah. Mau aku ajarkan kata Rasulullah. Awala adulukum ala syai'in in fa'altumuhum tahabbtum. Maukah aku ajarkan kepada kalian kata Rasulullah. Kalau kalian saling melakukan ini karena Allah, kalian akan saling mencintai. Apa itu ya Rasulullah? Kami mau. Apa itu caranya? Afsus salama bainakum. Ucapkan salam di antara kalian. Tebarkan karena salah satu tanda kiamat orang hanya akan mengucapkan salam kepada siapa yang dia kenal saja. Yang dia nggak kenal nggak bakal dia ucapin salam. Itu tanda kiamat kata baginda Nabi besar Muhammad. Jadi harus ucapin Berapa banyak kita yang lagi benci sama orang yang dia utang nggak lunas-lunas. Kalau lewat depan kita ngewat aja nggak ada salam. Cek orang ini mah orang yang ngeselin nih. Sombong banget nggak mau pakai mobil ditutup lagi kacanya. Tapi kalau kita melihat ada orang yang benci kita tiba-tiba lewat. Assalamualaikum. Ada apa nih dia? Lagi nggak punya uang mau minjem nih kayaknya. Lah, ini juga terjadi dalam WhatsApp nih. Banyak orang yang ngirim WhatsApp. Assalamualaikum, apa kabar? Jawabannya langsung, baik, alhamdulillah. Salamnya nggak dijawab. Itu haram, bukan haram. Memang menjawab salam itu tidak wajib didengar langsung sama orangnya. Tapi Islam datang dengan saddan lidzara'i, tutup pintu-pintu keburukan. Jangan sampai ketika ada orang WhatsApp kita, Assalamualaikum, kita nggak jawab, nanti dia jadi suudzon. Oh, ini orang jelek nih. Oh, ini orang nggak mau jawab salam, kita nanti yang membuka pintu kejelekan itu. Maka hilangkan sifat-sifat seperti itu, jawab salam. Apa salahnya? Wah, ada orang juga ngucapin salam kadang pelit. ASS apa ASS itu? Aku sayang samud nggak bisa. ASS apa? Ucapkan salam karena makna salam mengandung makna yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu. Dan selamatkan diri kita, tangan kita, mulut kita, mata kita daripada pandangan-pandangan yang haram. Itu intinya. Tinggalkan kemaksiatan, karena meninggalkan maksiat lebih besar pahalanya daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Itu versi pendapat Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah. Karena beliau mengatakan semua orang mampu untuk melakukan ketaatan, tapi tidak semua orang mampu meninggalkan hawa nafsunya. Bahkan Allah menyifati orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, hawa nafsu mereka adalah Tuhan. Man ittakhadha ilahahu hawa. Hawa itu dipanggil oleh Allah Tuhan oleh mereka. Lebih diagungkan hawa nafsu itu. Jam 4 subuh dia harusnya sholat, karena hawa nafsunya malas, dia lebih memilih untuk tidur.
Dia harusnya memandang hal-hal yang baik. Pulang daripada majelis ini, pulang ke rumah, buka game, dilihat ada iklan-iklan. Wih, cowoknya ganteng nih. Oh, Masya Allah. Nah, intinya itu, mudah-mudahan insya Allah kita bisa senantiasa diberikan untuk penyelamatan tentang mata. Yang kedua, berikan makanan kepada siapapun yang membutuhkan. Singkat ceritanya, kata Rasulullah, Nabi Allah Ibrahim sholat di dalam Ka'bah 70.000 kali. Singkat cerita begini, Rasulullah SAW mengatakan, sesuap nasi yang engkau berikan kepada orang yang lapar, pahalanya lebih besar daripada 280.000 rakaat kita lakukan di depan Ka'bah. Berikan, berinfak, walaupun sedikit, dari kecil, dari pagi hari, walaupun cuma sepohon kurma atau setengah kurma, berikan kepada orang yang membutuhkan. Jangan nunggu kaya kalau infak. Kalau mau beri makan, jangan nunggu kaya. Kita punya seberapa, berikan kepada orang lain, insya Allah akan menambahkan kecintaan kita kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, Habib kok cepet-cepet, saya kasihan udah terlalu lama ini. Yang ketiga, silaturahmi, jangan putus ya, kepada ibu, kepada anak, kepada saudara, kepada paman dan lain sebagainya, sambung silaturahmi. Karena Rasulullah mengatakan tidak ada orang yang memasuki surganya Allah bagi orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Yang keempat, sholat malam. Sholat malam usahakan, tapi jangan sampai sholat malamnya rajin, sholat 5 waktu ketinggalan. Lah, fokuskan dulu sholat 5 waktu. Kalau sudah rajin sholat 5 waktunya, maka insya Allah dia akan melaksanakan sholat malam dalam keadaan kebahagiaan, sedangkan orang lain tidur. Karena penutup cerita ini, 7 bulan yang lalu seseorang guru TK datang kepada saya. Dia bilang, Habib saya minta amalan dong. Kenapa amalan apa? Tolong doain gaji saya naik dari 150.000 ke 1.500.000. Ajib, sedih saya bu. Saya ceramah ini, Masya Allah, ibu-ibu semuanya fokus, dengerin. Masya Allah, itu guru TK kalau dia ngajar di sono, yang di sono ribut. Kalau dia ngajar anak-anak di sana, di sini ribut. Gajinya sebulan 150.000. Masya Allah. Apa yang dia minta? Gajinya naik jadi 1.500.000. Terlalu kecil. Jangan minta amalan lah. Amalan itu nomor 2. Doa nomor 2. Habaib semua. Betul kita minta doa. Tapi doa itu hebat-hebat dipanjatkan oleh malaikat. Kalau kitanya nggak siap, kurang apa doa Nabi sama kita? Luar biasa. Tapi kitanya tidak siap menyambut doa Nabi itu. Dengan apa? Dengan ibu-ibu kalau punya rumah di dalam rumah, lantainya basah, yang dilakukan apa? Kalau lantai rumahnya basah, yang dilakukan apa? Dilap, dipel. Itulah kita manusia. Betul pekerjaan itu baik, tapi kurang bijak. Kenapa? Harusnya kita mencari tahu kenapa lantainya basah. Oh, atapnya bocor. Harusnya yang dibenarkan atapnya, baru lantainya. Kalau yang dibersihkan lantainya doang, nanti basah lagi, basah lagi. Bib, kalau nggak dibersihin sekarang, orang tua saya kepleset. Orang tuamu selamat pertama, kedua juga basah lagi. Intinya saya ingin mengajarkan, kita ini sering mencari kesalahan di luar diri kita. Ya Allah, saya ini begini. Ya Allah, saya itu begini. Ya Allah, suaminya ini nikah terus. Ya Allah, ini utang. Ya Allah, ngeluh sama Allah Subhanahu. Kita lupa satu hal yang ada di dalam diri kita. Ini ustadz yang ngadain acara ini, siapa namanya? Yang ibu Sahibul Bait, siapa namanya? Ibu Haji Fatmah. Tiba-tiba rumahnya kedatangan sama orang. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pasti buka orang miskin. Tuh, beri saya uang 2 juta, anak saya mau sekolah. Ya sudah, kata Ibu Fatmah, nanti saya datang ke rumah kamu ya. Oke, rumah kamu di mana? 2 kilo dari rumah Ibu Fatmah. Setelah ibu tadi datang, rumah orang tadi kecil, sempit, Masya Allah. Ibu ketok, pas yang buka anaknya. Kurang ajar. Tadi dia datang jam 7, mohon minta. Sudah dijanjiin jam 9, karena sekarang zaman ATM gak ada uang cash. Sama si Ibu Fatmah dikasih. Mau langsung, pas dilihat si orang yang miskin tadi bertanya, nak, di depan siapa? Kalimat siapa bikin sakit hati Ibu Fatmah. Mudah-mudahan Ibu Fatmah gak sakit hati. Ini contoh maksud saya. Kadang orang berpikir, Ibu Fatmah berpikir, emang ada orang yang mau bantu kamu selain aku? Bukankah kamu tadi mohon minta pertolongan kepada aku? Sudah aku datang jam 9 tepat sebagaimana aku janjikan. Engkau bertanya siapa? Kurang ajar banget. Rumah yang kecil punya orang miskin tadi adalah dunia yang dimiliki oleh Allah, dan itu menurut Allah kecil. Jangankan ucapan kita, lintasan hati kita Allah tahu. Apa yang lakukan? Kita ngeluh, ya Allah ini begini, anak saya begini, ekonomi saya begini. Allah panggil, hayya ala salah. Yang sibuk dengan Instagramnya, yang sibuk dengan dunianya, yang sibuk dengan macam-macam. Kita senantiasa meninggalkan sholat kepada Allah Subhanahu. Ibu guru TK tadi saya bilang seperti ini, nangis dia. Betul, Beb, saya adalah perempuan yang sering meninggalkan sholat kepada Allah. Dia pulang gak jadi minta doa, dia pulang. 3 hari gak datang, 4 hari gak datang, di hari ke-6 dia datang bawa besek bingkisan. Oh, Masya Allah nih, senang kayaknya, tapi mukanya cemberut. Saya bilang, kenapa engkau gak senantiasa mukanya bahagia? Beb, karena saya sudah merapikan sholat saya. Subhanallah, Beb, kekuatan Allah. Kenapa? Doa saya gak dikabul, Beb. Saya bilang, bohong, jangan-jangan kamu gak ngerapiin sholat nih. Oh, saya ngerapiin sholat, Beb. Sebelum adzan datang, saya sudah siap dengan mukena saya.
Lalu kenapa Allah nggak kabulkan? Karena betul apa kata Habib, terlalu kecil menurut Allah. Karena Allah menjadikan malam menjadi siang, mampu menjadikan siang menjadi malam. Allah lebih mampu merubah gaji kita di saat rezim yang begitu sangat jahat ini. Jangan lihat rezimnya, tapi lihat Allah. Apa yang dia katakan, Bib, 1.500.000 terlalu kecil. Karena hari ini Allah gaji saya 3 juta. Saya yang kebingungan, kok bisa? Dia bilang, Bib, karena tadi pagi saya kedatangan seorang laki-laki yang mau lamar saya, gajinya 3 juta. Alhamdulillah. Kita kadang gak bisa berpikir. Kita berpikirnya sulit. Bagaimana cara merubah gaji? Tapi Allah punya rencana. Karena si laki-laki yang datang tadi, dia bilang, saya ingin melamarmu dengan saya niat setiap gaji saya aku nazarkan untuk kamu semua. Alhamdulillah. Gaji dia tetap 150.000 tapi menjadi 3.150.000. Enggak sampai di situ, Bib. Ketika saya ingin menjadi kepala sekolah, enggak Allah kabulin karena terlalu kecil. Kenapa? Karena sekolahnya diberikan kepada saya. Kok bisa? Karena laki-laki yang melamar saya adalah dari laki-laki sang pemilik sekolah. Alhamdulillah. Rahasia Allah, kita nggak ada yang tahu. Maka dari itu mudah-mudahan insya Allah kita semua yang hadir di sini bisa diberikan kemuliaan oleh Allah untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita bisa menebarkan keselamatan, bisa memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, bisa selalu menyambung tali silaturahmi dan bisa menjalankan sholat malam setelah menjalankan sholat 5 waktu dalam keadaan orang lain tidur. Mudah-mudahan ya Allah, akrimna bidukhulil jannati ya Allah, muliakan kami memasuki surgamu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau yang berkata ud'uni astajib lakum, berdoalah aku akan mengabulkan doa kalian. Maka ya Allah, jangan biarkan kami semua bangkit dari tempat duduk kami ya Allah, kecuali Engkau gugurkan dosa-dosa kami ya Allah. Karena Engkau yang berfirman di dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, ketika ada orang yang telah melampaui batas, banyak lalai, banyak dosa, tapi datang kepada Nabi Muhammad dengan ziarah ke kuburan Nabi Rasulullah, atau senantiasa menyebut nama Rasulullah, atau mendirikan majlis yang senantiasa menjadi majlis Aisyatur Ridha, majlis yang dicintai oleh Rasulullah. Kami telah datang kepada Rasulullah, maka janjimu ya Allah, setelah kami mengucapkan istighfar kepadamu, la wajadullaha tawwabar rahim, Engkau mengatakan akan mengampunkan dosa kami ya Allah, maka ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan kedua mata kami yang banyak melihat hal-hal yang haram, lidah yang banyak menyakiti hati orang, tangan yang banyak mengetik hal-hal yang haram di dalam laptop, televisiun dan handphone kami ya Allah. Kemaluan yang mungkin kami tidak pernah menjaganya ya Allah. Kaki yang lebih banyak mendatangi mall, pasar-pasar dibanding majelis taklim ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ighfir dzunubana ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat, Engkau Maha tahu ya Allah. Akrimna bimaghfiratik ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan setiap perempuan yang hadir pada kesempatan siang hari ini ya Allah, di dalam hati mereka sekarang mereka menghadirkan hajatnya ya Allah, kecuali mereka bangkit, Engkau kabulkan segala hajatnya. Kabulkan segala hajatnya ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Dan hajat yang paling penting ya Allah, jangan biarkan bulan ini lalu ya Allah kecuali kami melihat wajah Rasulullah. Akrimna binadrati wajhil habib sallallahu alaihi wasallam. Muliakan kami melihat wajah Rasulullah. Karena di akhir zaman ini ya Allah sangat sulit menjauhi pandangan-pandangan yang haram. Salah satu cara yang paling cepat untuk menghindarkan pandangan yang haram dengan melihat keindahan wajah Rasulullah. Agar setelah itu haram bagi kami melihat hal-hal yang lain ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan ya Allah, muliakan setiap orang yang hadir pada siang hari ini di daerah restoran ini ya Allah. Mereka bangkit kecuali mendapatkan titel meninggal husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah ya Allah. Dan yang paling penting ya Allah, kami minta apapun yang kami dapati di dalam majelis ini ya Allah, dari kebaikan, ampunan, pengkabulan hajat, itu berkat semua para panitia ya Allah. Maka jadikan para panitia yang Engkau firmankan di dalam Al-Quran, wala tansawul fadla bainakum,
tidak boleh melupakan kebaikan di antara kalian, maka engkau tidak akan pernah melupakan kebaikan para panitia ya Allah. Berkat mereka, panitia yang di dapur yang masak, sahibul bait, panitia yang menyumbangkan harta, pikiran, tenaganya ya Allah, ampunkan mereka. Berikan mereka yang terbaik ya Allah, meninggalkan husnul khatimah, lancarkan rezeki mereka ya Allah, bijahi habibikal Mustafa. Dan mulialah majlis ini ya Allah ketika kedatangan sesepuh-sesepuhnya ya Allah, daripada perempuan-perempuan yang sudah sepuh ya Allah, beri mereka senantiasa kesehatan, kedamaian, ketentraman, panjang umur dalam ketaatan kepadamu. Engkau jadikan anak-anak keturunannya menjadi penyujuk mata bagi kedua orang tua. Wa ala man nabi aslafuna salihun wa ala man nabi man yastama bi hadhihi du'a minal ins wal jin wal malaika wal arwah tahirah wa ala man nabi sayyidil walid wa ala man nabi البويا وعلى ما نبي سيد الحبيب عمر محمد بن سالم بن حفيد وعلى ما نبي حبيب الجوفري وعلى ما نبي ابو يحيى وعلى ما نبي جميل الكرام وعلى من استاذ في الجبر وعلى ما نبي اسلاف الرسول وعلى ما نبي هبابه مسعده وعلى ما نبي استاذ فيروز وعلى ما نبي صاحب البيت وعلى ما نبي جميع شيخنا الكرام والى حضره النبي المصطفى المعظم صلى الله على اله وبارك وسلم بسر الاسرار الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. Sekian dari saya, dan mohon sekali kepada perempuan-perempuan yang belum menikah, jadilah kalian seperti mutiara yang ada di dalam lautan. Semakin kalian ada di dalam, semakin mahal harga kalian. Jangan mau jadi batu kerikil yang gampang diinjak kaum laki-laki. Sekian dari saya, khususnya kepada Hubabah Ustazah. Mohon dimaafkan kalau ada kekurangan-kekurangan, dan ada hal yang lebih itu datang dari Allah. Bersyukurlah dengan menjaga sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.